Halo semua, berjumpa lagi dengan saya dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan O2C atau Order to Cash dan juga CRM atau Customer Relationship Management di Odoo dan juga simulasinya. Oke, pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan O2C atau Order to Cash dan juga CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama, untuk O2C adalah sebuah proses bisnis yang melibatkan penerimaan pesanan atau order dari pelanggan dan juga pengiriman barang atau jasa, serta penagihan dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Nah, untuk proses O2C ini dimulai dari semua langkah ya, dari awal sampai akhir, dari pencatatan pesanan, pengiriman produk, layanan, pembuatan faktur, hingga penerimaan pembayaran. Berikutnya untuk CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis dan teknologi yang digunakan untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Tujuan dari CRM adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan meningkatkan penjualan perusahaan. Sekarang kita akan membahas mengenai tahapan yang harus dilakukan pada proses O2C dan CRM kali ini. Tahapannya dimulai dari leads yang akan berubah menjadi opportunity. Lalu apa sih bedanya lead dengan opportunity? Kalau lead itu adalah orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan yang perusahaan kita jual. Kalau opportunity adalah peluang untuk melakukan penjualan dan biasanya itu kepada lead-lead yang sudah kita kumpulkan tadi. Berikutnya ada quotation atau penawaran yang kita berikan kepada perusahaan yang tertarik tersebut. Lalu apabila mereka tertarik, mereka akan mengirimkan kembali sales order kepada kita dan kita akan melakukan delivery atau pengiriman barang ke mereka, dan kita akan memberikan invoice atau penagihan, dan kita akan menerima uang atau cash in, dan ketika sudah terbayar maka proses sudah selesai. Setelah kita membahas mengenai proses pada O2C dan juga CRM, kita berlanjut ke pembahasan mengenai skenario yang akan digunakan pada simulasi kali ini. Jadi ada sebuah PT, yaitu PT Bridgestone, merupakan salah satu vendor ban untuk berbagai perusahaan manufaktur mobil di Indonesia. Saat ini terdapat 2 buah perusahaan manufaktur mobil baru di Indonesia yang belum memiliki vendor ban. PT Bridgestone ingin menjadikan kedua perusahaan tersebut customer produk mereka. Setelah melakukan berbagai strategi pemasaran, tim marketing berhasil mendapatkan kontak-kontak kedua perusahaan calon konsumen tersebut. Tim marketing menyimpan kedua kontak perusahaan tersebut dan berikut adalah rinciannya. Jadi yang pertama itu leadnya judulnya Electric Car Tire, company name-nya ada PT Guling Motor Indonesia, streetnya ada di Buleleng International Industrial Center, kotanya ada di Bekasi, dan kontak name-nya ada dengan Ibu Eva dan emailnya eva@guling.co.id, phone number sekian, dan internal notes-nya adalah tertarik dengan ban Bridgestone Enopia. Oke, untuk yang selanjutnya, yang nomor 2 itu lead-nya berjudul SUV Car Tire dan juga company name-nya adalah PT Songkangindo Indomobile atau Indomobil, dan juga alamatnya di Jalan Arteri Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, dan untuk kontak personnya dengan Bapak Dodi di dodi@dsfk.co.id. Nomor teleponnya sekian dan internal notes-nya adalah tertarik dengan ban Bridgestone Dweller. Setelah menyimpan kedua kontak tadi sebagai leads, berikutnya tim marketing terus melanjutkan kembali usaha marketingnya dan mereka menemukan sales opportunities dari kedua perusahaan tersebut. Tim marketing harus mengubah leads tersebut menjadi sales opportunities dengan perincian sebagai berikut. Untuk yang pertama itu opportunity-nya Electric Car Tire itu seperti dengan judul leads yang tadi. Terus juga expected revenue-nya ada di 25 juta rupiah dan juga probability-nya 60%. Expected closing-nya pada tanggal 20 Maret 2023 dan priority-nya ada di bintang 2 dari 3. Untuk yang sales opportunity yang kedua ada judulnya SUV Car Tire seperti leads yang kedua tadi juga. Untuk expected revenue-nya perusahaan kita bisa mendapatkan sekitar 80 juta rupiah, probability-nya atau peluangnya itu 85%, expected closing-nya ada di tanggal 25 Maret 2023 dan priority-nya bintang 3 dari 3.
Perubahan tersebut harus kita lakukan. Perubahan ini di sini maksudnya dari leads ke sales opportunity agar dapat mengirimkan quotation ke kedua belah perusahaan tersebut. Pada skenario kali ini, PT Brightstone berhasil memenangkan sales opportunity yang ditujukan kepada PT Songkang Indo Indomobil. Sedangkan sales opportunity yang ditujukan kepada PT Guling Motor Indonesia tidak berhasil dimenangkan karena PT Guling Motor Indonesia sudah memilih vendor ban lainnya. Oke, setelah berhasil memenangkan salah satu sales opportunity tersebut, langkah berikutnya adalah membuat quotation atau penawaran yang ditujukan kepada PT Songkang Indo Indomobil dengan rincian sebagai berikut. Expiration-nya ada tanggal 24 Maret 2023. Payment-nya immediate payment. Produk yang kita tawarkan adalah Brightstone Dweller berjumlah 50 pieces. Dan juga unit price-nya adalah Rp1.600.000. Quotation tersebut dikirimkan ke PT Songkang Indo Indomobil dan menunggu mereka mengirimkan sales order sebagai balasan atau persetujuan atas quotation yang telah kita kirimkan. Setelah itu, bagian warehouse akan memeriksa terlebih dahulu ketersediaan barang yang tadi kita tawarkan sebelum akhirnya mengirimkan barang tersebut ke PT Songkang Indo Indomobil. Setelah PT Songkang Indo Indomobil menerima barang atau mengkonfirmasi penerimaan barang, maka kita akan mengirimkan invoice atau tagihan kepada PT Songkang Indo Indomobil dalam bentuk regular invoice. PT Songkang Indo akan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut dan PT Brightstone atau kita akan menerima pembayaran tersebut dan kita perlu mengonfirmasinya pada bagian finance dan accounting. Apabila kita sudah mengonfirmasi pembayaran tersebut, maka siklus berhasil dan simulasi juga sudah berhasil. Sekarang kita sudah membuka UDU dan kita bisa langsung memulai simulasi proses O2C dan juga CRM. Modul-modul yang diperlukan pada simulasi kali ini adalah sales, invoicing, CRM, dan juga inventory yang sudah saya install. Seperti bisa kita lihat bersama di sini. Dan untuk user yang digunakan kali ini, kita menggunakan 4 buah user untuk merepresentasikan 4 hal yang berbeda-beda. Jadi kita lihat dulu aja di setting. Dan di ini, user. Kita lihat di sini kita sudah membuat 4 buah user untuk demo kali ini. Yang pertama ada akuntan yang bertanggung jawab sebagai modul finance and invoicing. Lalu ada Calika CRM sebagai orang yang bertanggung jawab pada CRM. Ada Indra Inventory sebagai orang yang bertanggung jawab kepada inventory dan warehouse. Dan ada Salma Sales sebagai orang yang bertanggung jawab kepada sales. Untuk membuat user bisa dilihat di video yang lalu di teman-teman, dan untuk konfigurasinya yang berbeda di sini maksudnya yang baru hanya ada Calika CRM ya. Kemarin kan P2P kita juga udah buat akuntan, sales, dan inventory itu konfigurasinya sama kayak di video P2P kemarin. Untuk yang baru di sini cuma Calika CRM. Jadi untuk konfigurasinya adalah dia itu menjadi administrator di bagian sales ya di sini. Yang lainnya biarkan kosong aja. Sama seperti pada proses P2P kemarin, di sini kita sudah membuka sebuah incognito tab untuk masuk ke dalam 4 akun yang berbeda sesuai dengan role tadi, yaitu ini ada Salma Sales di tab yang paling kanan, lalu ada Indra Inventory, ada Calika CRM, dan juga ada Aan Akuntan. Oke, kita akan menjalankan simulasi sesuai dengan skenario yang sudah kita buat tadi ya. Jadi pertama kita itu harus masuk sebagai orang yang bertanggung jawab dengan CRM, yaitu Calika CRM. Setelah itu kita bisa pergi ke menu CRM atau menu modul CRM-nya di sini. Oke. Setelah itu kita bisa membuat leads baru dengan cara create leads di sini, pencet di sini. Kita setelah update create list tadi, kita isi data-data di sini sesuai dengan yang ada pada skenario. Jadi kita mau buat yang pertama dulu. Yang pertama untuk nama leads-nya adalah electric car tire.
Untuk company name-nya PT Guling Motor Indonesia. Untuk street-nya Blue Line International Industrial Center. Untuk city-nya kita isi di Bekasi. Untuk kontak personnya sendiri di sini kita ada Eva di eva@guling.co.id. Jadi kita isi aja di sini Eva. Dan alamat emailnya adalah eva@guling.co.id. Oke, setelah itu phone number juga kita isi aja. Dan yang perlu kita isi terakhir adalah bagian internal notes-nya. Tertarik dengan ban Brightstone Enopia. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan dengan cara pencet ini untuk save secara manual ya. Sebenarnya bisa otomatis juga. Nah, berikutnya kita buat leads lagi. Yang kedua, dengan cara pencet create di sini juga bisa langsung shortcut. Kita juga isi sesuai dengan data yang ada di skenario tadi ya. Untuk nama leadsnya adalah SUV Car Tire. SUV Car Tire. Dengan untuk company name-nya adalah PT Songkangindo Indomobil. PT Songkangindo Indomobil. Alamatnya ada di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arteri Pondok Indah. Kotanya di Jakarta Selatan. Dan untuk kontak personnya ada di Bapak Dodi dengan alamat email dodi@dsfk.co.id. Jadi kita tambahin aja seperti yang tadi. Dah, terus phone number juga isi aja. Dan juga jangan lupa untuk mengisi internal note sesuai dengan yang ada di skenario, yaitu tertarik dengan ban Brightstone Dweller. Tertarik dengan ban Brightstone Dweller. Oke, setelah itu kita save. Dan kita bisa lihat di sini kalau kita pencet leads, kita sudah membuat dua buah leads baru, yaitu yang bernama SUV Car Tire dan juga Electric Car Tire. Oke, tahapan berikutnya adalah kita harus mengconvert atau mengubah leads-leads ini menjadi sebuah opportunity. Kita mulai dari yang Electric Car Tire terlebih dahulu. Ini kita klik aja. Dan untuk mengubah menjadi opportunity bisa dipencet tombol ungu di sini yang bertulisan create a new convert to opportunity. Nah, di sini kita bisa pilih yang create a new customer aja karena asumsinya customer tersebut belum terdaftar di database kita. Lalu kita create opportunity. Nah, kalau kita lihat di log note-nya dari ini si Calika CRM tadi bikin lead, sekarang sudah menjadi opportunity. Kita juga melakukan hal yang sama ke lead yang satunya, yaitu yang punyanya SUV Car Tire. Tahapannya sama juga, kita convert to opportunity, lalu kita buat jadi customer baru juga karena dengan asumsi belum pernah terdaftar di database yang tadi, yang kita punya maksudnya. Dan nah, kita sudah mengubah lead menjadi opportunity. Setelah kita mengubah kedua leads tersebut menjadi sales opportunity, kita juga bisa mengecek apakah customer tersebut sudah terdaftar pada database kita atau belum. Kita bisa pencet ke menu sales, lalu kita ke customer. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa terdapat customer baru nih yang bernama PT Guling Motor Indonesia dan juga PT Songkangindo Indomobil. Dan ini tadi kontak personnya ada di
Ibu Eva, dan juga Bapak Dodi. Oke, berarti kita sudah berhasil mengubah menjadi satu opportunity dan juga sudah berhasil mendaftarkan customer baru di database kita. Oke, selanjutnya kita akan melengkapi opportunities yang ada sesuai dengan skenario. Jadi kita bisa balik ke ini, kita pencet aja CRM. Nah, nanti dia akan muncul model Kanban seperti ini. Kita akan melengkapi sales opportunity yang electric car tire terlebih dahulu. Nah, untuk melengkapi datanya kita juga bisa pakai yang ada di skenario tadi. Nah, di sini nama opportunity-nya sama electric car tire. Oke. Dan kita harus menambahkan expected revenue-nya menjadi 25 juta rupiah. Expected revenue di 25 juta rupiah. Sudah. Lalu berikutnya adalah probability-nya 60%. Langsung isi aja 60%. Dan expected closing-nya akan terjadi di tanggal 20 Maret tahun 2023. Ini expected closing ada di sini, ntar muncul field tanggalan gitu, kalender isinya 20 Maret 2023, dan untuk priority-nya kita kasih bintang 2 dari 3. Itu high ya, di sini label ya, kalau bintang 2 dari 3 itu high. Oke, setelah itu kita bisa melakukan pengubahan ini juga pada opportunity yang kedua ini. Kita balik aja. Kita save dulu biar nggak hilang. Kita balik ke yang punya SUV car tire. Nah, ini sama. Expected revenue-nya kita bisa lihat dari skenario. Kita akan mendapatkan 80 juta rupiah. 80 juta rupiah. Dengan probability-nya sebanyak 85% ya. 85% kita isi di sini. Terus expected closing-nya akan terjadi pada tanggal 25 Maret 2023. Kita isi aja. Dan priority-nya dia tadi bintang 3 ya. Di sini kalau bintang 3 itu labelnya berarti very high. Sudah, setelah itu kita save manual biar nggak hilang. Dan kita bisa kembali ke skenario-nya, yaitu PT Brightstone berhasil memenangkan sales opportunity yang ditunjukkan kepada PT Songkang Indo. Sedangkan sales opportunity kepada PT Guling Motor Indonesia tidak berhasil dimenangkan karena PT Guling Motor Indonesia sudah memilih vendor ban lainnya. Berarti kita harus mengubah sales opportunity tadi yang Songkang Indo menjadi menang dan yang Guling menjadi kalah. Caranya adalah bisa dipencet ke sini. Kita akan pilih yang menang terlebih dahulu ya. Berarti kita pilih si SUV Carter Songkang Indo. Nah, untuk memenangkan kita bisa dengan mudah pencet tombol ini aja, won. Nanti dia bakal mark as won atau bakal ditandain sebagai menang. Nah, ini udah muncul senyum ini. Go, congrats for your first deal. Dan juga ada label won alias sudah memenangkan sales opportunity ini. Berikutnya untuk menandai yang kalah yang miliknya PT Guling Motor Indonesia, bisa kembali lagi aja. Nah, ini kita kalau bisa lihat udah pindah ya, dia kantornya dari yang new udah ke bagian yang kolom yang won, dan untuk yang electric car tire kan kebetulan dia kalah ya vendor ban lainnya, jadi kita tandai aja untuk loss. Caranya bisa pilih yang loss, maka dia akan mark as loss secara otomatis dan langsung kita submit aja. Tadi sebenarnya bisa kalau masukin alasannya, cuman kita submit aja langsung, dan di sini akan di mark kalau dia loss tawarannya. Setelah kita berhasil memenangkan sales order, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengirim quotation kepada perusahaan PT Songkangindo Indomobil. Di sini kita sudah masuk sebagai sales ya, sama sales, dan ini kita sudah buka menu dari modul salesnya. Untuk membuat quotation baru sama seperti di video kemarin, kita bisa pencet create aja di sini. Dan customernya kita bisa cari PT Songkangindo. Nah, harusnya udah ada karena tadi udah kita masukin di database-nya ya. Oke. Dan
kita bisa mengisi field-fieldnya di sini. Nah, udah ada juga ya di skenario-nya. Operationnya tanggal 24 Maret 2023 bisa kita isi. 24 Maret 2023. Nah, dan juga untuk payment termnya kita isi immediate payment di sini ya, atau pembayaran langsung. Untuk produknya yang akan dibeli oleh tadi PT Songkangindo adalah Brightstone Dweller. Jadi kita add aja di sini kemarin, seperti kemarin, add produk Dweller. Nah, ada, dan untuk kuantitinya yang dia minta adalah 50 pieces dengan harganya satu bannya itu 1,6 juta, sehingga kita akan mendapatkan 80 juta. Oke, setelah kita mengisi field-field tersebut, kita dapat mengirimkan quotation ini via email dengan cara mengklik tombol send by email. Oke, nanti di sini sudah muncul resipiannya, ada si PT Songkang Indo Indomobil dan subjeknya bla bla bla. Ini udah kita pakai yang default dari sananya aja ya, dan juga udah di attach sama dia quotationnya. Kita langsung kirim aja send, dan si Udu akan mengirimkan quotationnya kepada email yang bersangkutan. Oke, setelah kita berhasil mengirimkan email, seperti dapat dilihat di sini, kita bisa mengubah menjadi sales order karena ceritanya si PT Songkang ini setuju ya dengan tawaran yang kita berikan. Jadi kita langsung aja mengubah menjadi sales order dengan cara pencet confirm. Quotation yang terkirim tadi di sini akan berubah menjadi sales order. Bisa dilihat di sini juga quotation confirm, send, dan berubah menjadi sales order. Setelah berubah menjadi sales order, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pindah ke akun warehouse untuk melakukan pengiriman barang kepada customer. Kita akan pindah ke warehouse atau inventory, ada dengan Indra di sini ya. Jadi pertama kita buka dulu menu modulnya, modul inventory, dan untuk mengirim barang yang harus dikirim kita bisa pencet menu delivery order. Oke, kita sudah melihat barang-barang apa saja yang harus kita kirim dari warehouse kita ini, dari dummy database-nya Udu ya. Tapi untuk gampang mencarinya, kalau mempermudah itu biasanya kita lihat dari reference modul. Sorry, numbernya aja ya. Ini S0025. Kita cari aja di sini di S00025. Nah, ada nih schedule date-nya today, dikirimnya dan statusnya ready. Kita bisa lihat dulu aja. Nah, yang kita harus kirimkan adalah 50 ban dweller. Dan untuk melihat apakah barang tersebut tersedia, kita bisa pencet ini yang icon graph di sini, forecast, kita pencet. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita punya 50 stok barang, dan kita akan mengeluarkan 50 barang, sehingga nantinya kita nggak akan punya barang itu lagi, atau Bridgestone Dweller akan habis di stok kita, di on hand kita. Oke, setelah kita melihat stoknya mumpuni atau sudah memenuhi pesanan, kita bisa langsung aja kirimin barangnya. Oke, setelah kita melakukan pengecekan kepada forecast stok tadi bahwa kita punya 50 unit dan kita akan keluar 50 unit, berarti kan stok yang kita punya mencukupi ya, walaupun langsung habis tapi nggak apa-apa. Dan untuk mengirimkan barangnya kita bisa mengklik tombol validate di sini, kita klik aja, dan di sini kita bakal dapat pemberitahuan untuk bahwa bakal ada apa ya, sebuah konfirmasi delivery order via teks SMS gitu. Kita cek confirm aja, sebenarnya bebas ya. Oke, kita bisa lihat di sini setelah tadi ready, sekarang done atau pengiriman sudah selesai dilakukan kepada PT Songkamindo Indomobil. Setelah kita mengirimkan barang tersebut dari warehouse kita ke PT Songkamindo Indomobil, selanjutnya kita perlu membuat tagihan atau invoice. Ini kita bisa kembali lagi ke akunnya si Salma ya, Salma Sales, dan di sini bisa ada tulisan create invoice atau buat invoice. Jadi kalau buat invoice kita bisa dengan mudah pencet tombol ini aja. Oke, dan create invoice-nya itu kita
pilih yang regular invoice. Dan kalau mau lihat kita bisa pencet nih, create and view invoice ya. Nah, nanti di sini kita bisa melihat draft invoice yang sudah kita akan kirimkan ke mereka seperti ini. Kurang lebih sama ya, seperti dengan apa yang kita kirimkan dan apa yang mereka pesan ya. Oke, next untuk melakukan pembayaran kita bisa langsung pindah aja ke akunnya akuntan nih si mana? Nah, ada akuntan di sini yang mengurus pembayarannya. Jadi kita bisa aja buka dulu modul invoicing-nya di sini. Nah, oke, setelah kita berhasil membuat draft dari invoice menggunakan akun sales, sekarang kita pindah ke akuntan dan kita bisa lihat pada invoice ini udah terbuat draft invoice baru ya dengan jumlah 80 juta dengan customer-nya PT Songkang Indo Mobil. Dan di sini juga bisa terlihat warnanya merah atau belum terbayarkan, jadi kita pencet aja. Nah, untuk mengkonfirmasi invoice tersebut, kita bisa memencet confirm di sini ya. Nah, kita sudah mengepost draft invoice-nya dan invoice ini harus kita kirim. Ini jadi caranya adalah send and print. Jadi kita akan ngirim invoice ini ke perusahaan tujuannya nih. Pencet aja. Nah, di sini kita ada pilihan nih mau ngirimkannya via apa? Bisa via pos, via preview SPDF atau email. Tapi karena mungkin ini udah era teknologi maju, kita lewat email aja lah ya. Kita paperless. Nah, di sini juga udah dibikinin template-nya sama si Udu-nya ini. Ada resipiennya, ada subjek, ya seperti kayak kita ngirim quotation tadi lah, juga udah di attach sama dia di sini. Kalau udah oke, kita send aja langsung. Nah, berarti ini kita sudah mengirimkan invoice atau tagihan kepada PT Songkang Indo Mobil. Oke, setelah kita berhasil mengirimkan invoice, dalam skenario ceritanya adalah PT Songkang Indo Mobil sudah melakukan pembayaran kepada perusahaan kita. Jadi untuk mendaftarkan pembayaran, kita bisa pencet aja register payment di sini. Nah, untuk itu kita bisa mengisi di sini data-datanya ya. Mereka melakukan pembayaran melalui apa gitu. Dan di sini mereka bayarin aja bank, manual, dan kita ini modalnya 80 juta ya atau sekali bayar langsung lunas. Sudah kita create payment aja. Nah, setelah ada tanda paid di sini berarti artinya adalah invoice yang kita kirimkan kepada PT Songkang Indo Mobil sudah dibayarkan oleh mereka dan kita juga sudah mengkonfirmasi bahwa pembayaran tersebut sudah kita terima dan masuk ke dalam akun perusahaan kita. Oke, demikian proses simulasi O2C dan juga CRM. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.